Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa'ad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat hingga kita dapat bertemu kembali di kesempatan pada kali ini dalam rangka melanjutkan pelajaran kita di buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha karangan Asy-Syaikh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Salawat bersalam selalu dan senantiasa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sudah masuk di pelajaran ke-8 ad-darsus tsaminu. Pelajaran ke-8, pada pelajaran ke-8 ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama itu terkait susunan badal, ya, susunan badal, susunan baru berarti dari susunan-susunan yang akan kita pelajari di kitab Durusul Lughah ini, yaitu susunan badal adalah susunan penjelas ataupun pendetail suatu kata. Seperti kata ar-rajulu yang maknanya itu bisa laki-laki itu atau laki-laki ini atau laki-laki tersebut maknanya, ya. Tapi tatkala dia dijadikan susunan badal dengan menambahkan isim isyarah sebelum kata tersebut, maka jadi jelaslah makna kata tersebut seperti hadzal rajulu yang maknanya laki-laki ini. Ya, jadi hadzal rajulu tidak bisa kita terjemahkan dengan laki-laki itu misalnya, ataupun kita terjemah dengan laki-laki tersebut tidak bisa lagi. Tapi sudah pasti dia maknanya adalah laki-laki ini, ya. Kemudian catatan, salah satu bentuk susunan badal adalah saat isim isyarah, ini rumusnya ya. Isim isyarah itu bertemu dengan kata ma'rifah, atau maksudnya ma'rifah di sini kata yang memiliki alif lam, ya. Nah, dan saat menerjemahkannya dahulukan terjemah kata ma'rifahnya yang punya alif lamnya itu, baru setelahnya diterjemahkan dari isim isyarahnya. Jadi seperti hadzal rajulu ini, ya, hadzal rajulu ini, maka kita terjemahkan dulu ar-rajulunya baru hadza. Jadi laki-laki ini, laki-laki ini. Nah, seperti itu ya. Bukan ini laki-laki tapi laki-laki ini. Nah, kemudian kaidah yang pertama, poin pertama, harus sama jenis kelaminnya seperti mudzakkar atau muannats. Jadi kalau seandainya yang yang ditunjuk itu dia laki-laki, maka pakai hadza. Kemudian kata setelahnya yang badalnya itu maka juga jelas harus laki-laki juga, ya, ar-rajulu misalnya di sini. Kalau dia perempuan pakai hadhihi, misalnya hadhil bintu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu harus dalam keadaan ma'rifah. Ya, jadi kata yang keduanya tadi dia harus punya alif lamnya, ya, punya alif lamnya, ada alif lamnya di sana. Sudah itu. Kemudian yang ketiga harus sama bilangannya, misal mufrad ataupun jamak. Jadi kalau seandainya yang ditunjuk ini dia jamak, ya, maka kata tunjuknya juga harus pakai jamak seperti itu. Ataupun dia tunggal, maka harus sama-sama tunggal. Kemudian harus sama harokat akhirnya, harus sama harokat akhirnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kata keterangan waktu atau tempat, dzaraf, ya. Ini kita tambahan baru terkait dzaraf yang sudah kita ketahui. Nah, ini berupa susunan idhofah ataupun mudhof ilaih, yaitu amama, ya. Dan amama ini itu mayoritas datang dalam keadaan mudhof ilaih, ya. Artinya di depan. Kemudian khalfa yaitu artinya di belakang. Kemudian yang berdiri sendiri adalah al-ana. Al-ana yang bermakna sekarang. Kemudian selanjutnya di poin ketiga atau poin terakhir yang akan kita pelajari di pelajaran ke-8 ini adalah isim maksur. Nah, ini istilah baru lagi, yaitu isim maksur, ya, istilah baru, yaitu seluruh kata yang berakhir dengan alif, ya, baik itu alifnya itu tegak atau alifnya bengkok, ya. Dan isim maksur ini tidak bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Dikarenakan huruf alif, perhatikan, karena huruf alif tidak bisa menerima harokat. Nah, penting ini kita perhatikan, ya, bahwasanya huruf alif itu dia tidak bisa menerima harokat, ya. Alif itu tidak bisa menerima harokat. Ya, contohnya Amerika. Nah, Amerika ini selama-lamanya dibaca dengan Amerika. Begitu juga al-mustashfa. Al-mustashfa itu selama-lamanya dibaca al-mustashfa.
al-mustashfa. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di pelajarannya ya, yaitu di buku Durusul Lughah Al-Urud Taqdimiyah karangan Ustazah Rizka Amalia Iskandar ya. Sekarang kita masuk di Ad-Darsus Tsaminu, pelajaran ke-8. Yaitu di sini kita akan belajar tentang ismun ya li isyaratil ladzi lahu badalun ya, yaitu kata tunjuk yang dia memiliki badal penggantinya tadi ya. Kemudian i'rab isim maksur ya, i'rabul maksuri ya, maksudnya memperhatikan perubahan-perubahan ataupun keadaan-keadaan daripada si kata ataupun isim maksur tadi ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang khalfa tadi ya, kata dzarab yang baru, kemudian amama, kemudian the fi'il baru yang yaitu jalasa, artinya duduk ya. Jalasa ini artinya duduk. Baik, itu ya yang akan kita pelajari di pelajaran ke-8. Baik, sekarang kita langsung masuk. Perhatikan di sini. Ismul isyarati alladzi lahu badalun ya. Kata tunjuk yang dia memiliki badal. Kata tunjuk yang alladzi itu yang artinya lahu dia memiliki ya. Memiliki kemudian badal ya ataupun pengganti tadi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh kalimatnya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, perhatikan. Bukan terjemahannya ini laki-laki, tapi terjemahannya adalah laki-laki ini ya, seperti laki-laki ini adalah pedagang dan laki-laki itu adalah tabib, dokter ya. Nah, jadi seperti itu cara menerjemahkannya. Terjemahkan dulu badalnya, baru kata tunjuknya isim isyarahnya. Kemudian di bawahnya sama. Ismut tajiri mahmudun, kemudian wasmut tabibi sa'idun ya. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu adalah Sa'id ya. Kemudian selanjutnya hadzal baitu litajiri, kemudian wadzalikal baitu ya lit tabibi ya. Rumah ini, bukan ini rumah, ingat ya, sekali lagi, rumah ini milik pedagang ya, milik pedagang ya, milik pedagang. Kemudian dan itu yaitu misalnya rumah itu ya, wa dzalikal baitu, dan rumah itu ya, rumah itu lit tabibi milik dokter. Nah, kemudian di bawahnya baitut tajiri amamal, nah ini ya, amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Madrasati. Baik. Rumah pedagang itu pedagang ya. Pedagang itu amama di depan masjid, dan rumah dokter itu di khalfa, belakang ya, di belakang madrasah sekolah. Nah, kemudian liman ya, liman hazihi sayyaratu waliman tilka ya. Milik siapa? Perhatikan, mobil ini, bukan ini mobil. Milik siapa mobil ini, dan milik siapa itu, yaitu mobil itu maksudnya.
Kemudian jawabannya hadhis sayyaratu lit tabibi, kemudian watilka lit tajiri. Perhatikan, mobil ini milik dokter, dan itu, yaitu maksudnya mobil itu milik pedagang, ya, pedagang. Nah, kemudian hadhis sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Nah, perhatikan ini isi maksud yang kita sebutkan tadi ya. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Ya. Baik. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya. Contoh daripada kalimat badal ya. Nah, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun, ya. Anak kecil ini Khalid dan anak kecil itu, ya, adalah Muhammad. Kemudian hadzal kitabu jadidun, ya, wa dzalikal kitabu qadimun. Ya, buku ini baru, jadid ya baru. Kemudian buku itu lama, qadim lama. Kemudian hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Ya. Pintu ini terbuka dan pintu itu mughlaqun, lawan daripada terbuka, yaitu tertutup. Baik, kemudian kita lanjutkan. Hadzal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Apakah rumah ini, ya, milik dokter? Jawabannya la, tidak. Ya, dia milik Pak Guru. Al-mudarris Pak Guru. Kemudian man hadzal waladu, siapa anak laki-laki ini, ya. Maka jawabannya huwa talibun minas sini. Dia adalah pelajar dari Cina. Minas sini dari Cina. Kemudian hadhis sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu, maksudnya mobil itu dari Amerika, ya, Amerika. Baik. Kemudian hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Laki-laki ini adalah Pak Guru dan itu, ya, dan laki-laki itu, ya, laki-laki itu adalah insinyur.
Kemudian hadhis sayyaratu li aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini milik Ali ataupun untuk Ali ya. Kemudian dan itu untuk Khalid. Liman hadhis sa'atu hiya li Abbasin. Milik siapa? Milik siapa jam ini ya? Dia li Abbasin, milik Abbas. Ahadhihi tarrojatu libnil muadzini. Naam. Apakah sepeda ini milik putranya muadzin? Jawabannya iya. Naam. Kemudian adzalikal baitu jadidun? Jawabannya la, huwa qadimun jiddan. Apakah rumah itu jadidun, baru? Jawabannya tidak, dia lama sekali. Itu ya. Kemudian hadza sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min Inkaltarro. Pisau ini dari Jerman ya. Jerman, dan sendok itu dari Inkaltarro, yaitu Inggris. Nah, ini ya contoh-contoh daripada percakapan susunan badal tadi ya. Nah, ini susunan badal ya. Nah, ini susunan badal, ini juga susunan badal ya. Kemudian ini juga susunan badal, ini susunan badal, ini badal, ini juga badal. Kemudian ini juga badal, ini juga badal ya. Nah, kemudian yang sebelah sini, ini juga badal, ini badal, ini badal, ini juga badal, ini juga susunan badal, ini susunan badal, ini susunan badal, dan ini susunan badal ya. Itu ya, perhatikan kata tunjuk, kemudian setelahnya ada alif lam, maka itu disebut dengan susunan badal. Kemudian selanjutnya kata beliau di sini, ismul isyaratil ladzi lahu badalun ya. Kata tunjuk yang dia memiliki badal. Contohnya ini hadza kitabun. Itu maknanya adalah ini adalah buku. Perhatikan, beda ya dengan hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, kalau hadzal kitabu bukan ini adalah buku ataupun ini buku, bukan, tapi buku ini ya. Ini terjemahnya adalah buku ini milik Muhammad. Milik Muhammad. Seperti itu ya. Sama ada liman hadzal kitabu. Hadzal kitabu li Muhammadin. Milik siapa? Milik siapa buku ini? Jawabannya buku ini milik Muhammad. Ini ya kata tunjuk tadi, isim isyarah badal. Jadi perhatikan, kalau susunannya hadza kitabun kemudian dia bertanwin, ini jelas susunan mubtada sama khobar ya. Ini adalah buku, ada adalahnya. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau seandainya dia ada hadza, kata tunjuk tadi, kemudian dia beralif lam tanpa tanwin,
Maka ini dia betul hadanya mubtada ya. Kemudian si Alkitab itu badal ya, bukan khobar. Khobarnya mana? Khobarnya ini ya, khobarnya ya. Baik, jadi ingat kata yang terletak setelah isim isyarah ya, kata yang beralif lam ya, kata yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah itu dia kedudukannya adalah badal ya. Kemudian coba perhatikan di sini i'rabul maksuri surat ya, yaitu perubahan-perubahan daripada kata yang maksur ya. Kata maksur tadi adalah kata-kata yang berakhiran dengan alif ya, baik itu alif tegak ataupun alif bengkok. Perhatikan kata al-baitu. Al-baitu dia di dhammah. Al-baitu dia di dhammah. Kemasukan fi menjadi kasroh, kemasukan min menjadi kasroh, kemasukan ila menjadi kasroh. Coba kita perhatikan isimnya maksur, al-mustashfa, fa dia berakhirannya. Pas kemasukan fi menjadi al-mustashfa tetap. Kemasukan min juga tetap al-mustashfa, kemasukan ila juga tetap al-mustashfa. Sama Amerika berakhiran dengan ka, maka kemasukan fi menjadi fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Almania berakhiran dengan ya, pas kemasukan fi menjadi Almania sama. Min menjadi min Almania, ila menjadi ila Almania. Intinya dia tidak berubah-ubah harokat akhirnya ya. Karena kenapa? Ya karena tadi bahwasanya alif itu tidak bisa menerima harokat. Itulah kenapa apapun yang terjadi di isim-isim maksur ini dia tidak akan berubah-ubah harokat akhirnya. Nah, dan kemudian di sini ada sedikit faedah ya terkait apa namanya ilmu nahwu ya. Di sini perhatikan ismun majrurun bi fi min ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih ya. Nah, perhatikan isim majrur yaitu kata yang berharokat akhir kasroh ya. Kata yang harusnya berharokat kasroh disebabkan kemasukan kata fi min ila, maka ciri jernya yaitu ciri daripada dia kondisinya kasroh tadi adalah kasrotun zahiratun. Dia kasrohnya itu nampak jelas ya. Misalnya fil baiti ti jelas kasrohnya nampak. Fi akhirih di akhirnya. Berbeda dengan si nomor 2, 3 dan 4 yang dia isim maksur tadi, maka dia ismun majrurun ya. Dia ismun majrurun bi fi min ila, kemudian wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi lit ta'adzuri. Nah, ini terkait ilmu nahwu ya. Jadi kalau seandainya bagi kita yang pemula, kalau seandainya tidak paham, tidak apa-apa dilewatkan ya. Tapi berhubung ini ditulis, ditambahkan sedikit faedah dari penulis buku ini, maka kita tidak apa-apa kita baca sedikit ya. Bagi yang pemula kalau seandainya agak memberatkan ya boleh di skip aja ya, karena ini terkait ilmu nahwu ya. Adapun ilmu nahwu itu sendiri akan ada penjelasan secara detailnya di buku Durusul Lughah ini di jilid ketiga ya. Nah, kemudian isim majrur adapun nomor 2, 3 dan 4 yaitu isim maksur tadi itu dia itu di kasrohnya, kata di kasrohnya itu dengan disebabkan kemasukan fi min ila yang tadi, maka alamatu jarrihi, ciri daripada jernya itu yaitu ciri daripada harokat akhirnya itu, harokat akhir kasrohnya itu adalah dengan kasrotun muqaddaratun, yaitu kasroh yang dianggap ada. Jadi di ujung-ujung mustashfa Amerika sama Almania dihikayatkan, dikhayalkan ada kasroh di sana ya. Nah ya, yaitu walamatu jarhi kasratun muqaddarah, itu dikhayalkan ada kasroh alal alifi, yaitu di atas huruf alif, lita'adzuri dikarenakan ada uzur ya. Lita'adzur itu ada uzur, maksudnya ada uzur. Kenapa? Karena alif tadi dia tidak bisa menerima harokat ya, karena uzur alif tidak bisa menerima harokat. Oleh sebab itulah dia kasrohnya itu harus kasroh yang dibayang-bayangkan saja, tidak bisa nampak. Berbeda dengan al-baitu tadi, kemasukan fi menjadi al-baiti, dia jelas nampak kasrohnya. Adapun yang isim maksur ini tadi dia harus
disembunyikan, bukan disembunyikan tapi ditakdirkan, dianggap ada kasroh seperti itu ya. Nah, di sini contoh daripada kalimat-kalimatnya ya. Hadat tabibu min inkal tarro. Perhatikan, dokter ini ya. Dokter ini dari Inggris. Kemudian Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Ya, Mahmud sakit. Ya, dia sekarang di rumah sakit ya. Kemudian hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Perhatikan, buku ini untuk Isa dan buku itu ya, buku itu untuk Musa. Kemudian Zahaba Hamidun ila Faransa. Hamid, nah ini susunan, ada yang masih ingat? Ini susunan apa? Ini susunan fi'il fa'il ya, pernah kita sampaikan kemarin. Itu Hamidun sebagai fa'il, pelakunya. Hamid telah pergi ya, pergi ke Perancis. Faransa itu Perancis. Kemudian Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarro. Abdullah itu telah pergi dari Jerman ya ke Inggris. Kemudian hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Nah, itu contoh-contohnya ya. Contoh-contoh daripada isim maksur tadi. Kemudian dzaraf amama wa khalfa. Ya, perhatikan. As-sabburatu amamat tolibi wa hiya khalfal mudarrisi. Ya. Papan tulis itu amama, di depan pelajar, kemudian dan dia di belakang guru. Kemudian aina baitul imami khalfal masjidi ya. Di mana rumah imam ya, rumahnya imam itu ada di belakang ya, di belakang masjid. Kemudian dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi ya. Ammar pergi ataupun telah pergi ke masjid dan duduk. Jalasa itu duduk, kata kerja baru ya, dan duduk amama di depan mihrab ya. Mihrab. Kemudian aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati ya. Di mana mobil Pak Guru? Jawabannya dia ada di depan amama, di depan sekolah. Kemudian aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin ya. Dia di mana Hamid duduk ya. Dia duduk, jalasa, dia duduk
dia duduk itu khalfa, di belakang Mahmud. Nah, perhatikan sudah kita sampaikan tadi terkait khalfa sama amama ini tadi, dia dalam susunan mudhof ilaih ataupun dalam susunan idhofah ya. Jadi khalfanya dia mudhof, kemudian mudhof ilaihnya kata setelahnya ya. Nah, kemudian terakhir al kalimatul jadidah, kata-kata baru. Al mustashfa itu artinya rumah sakit ya, yaitu rumah sakit. Kemudian Almania itu Jerman, itu ada benderanya ya. Ingkaltaro Inggris, kemudian Suria atau Swiss ya. Kemudian Sikin itu pisau, jelas di gambarnya pisau. Faransa Prancis ya, Prancis. Kemudian amama itu di depan, kemudian khalfa itu di belakang, Nah, alhamdulillah selesai. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.